Tanpa terasa sudah 1 bulan usia baby Kimora. Bayi itu sangat montok dan sehat. Hari ini, baru akan diadakan syukuran karena kemarin masih dalam keadaan berduka, tapi kini setelah sebulan kepergian Farah, ibu dari Kimora. Ehsan baru mengadakan syukuran dengan mengundang anak yatim piatu, tempat di Farah dibesarkan. Maafkan saya, Bu. Saya baru bisa mengabarkan kepergian Farah sekarang. Tidak apa-apa, Nak. Saya ikut berbela sungkawa atas kepergian Farah yang begitu cepat. Oh ya, nanti ibu mau menitip barang-barang Farah yang masih tertinggal di sini. Sekiranya masih ada yang bisa dipakai atau nanti setelah Nak Ehsan lihat mau diberikan pada orang. Silahkan saja. Iya, Bu. Terima kasih sebelumnya. Sekali lagi maafkan saya, Bu. Saat Ehsan dan ibu kepala panti sedang berbicara, Liora datang dengan membawa baby Kimora dan Kinar juga berjalan di sampingnya. Ya, Tuhan. Ini tidak mungkin, ucap Bu Ningsi kepala panti itu, sambil menutup mulutnya. Ada apa, Bu? Ehsan menoleh ke arah pandang Bu Ningsi. Ehsan ikut terpaku melihat penampilan Liora kali ini. Liora datang dengan memakai dress di bawah lutut berwarna abu-abu, rambutnya dikepang rapih ke belakang. Memakai riasan tipis dan penampilan Liora kali ini mengingatkan Ehsan pada Farah mendiang istrinya. Dia siapa? Dia ibu susu Kimora, namanya Liora, Bu, jawab Ehsan. Tapi bagaimana mungkin? Wajahnya mirip sekali dengan Farah. Tunggulah di sini. Ibu akan ambilkan barang-barang Farah. Bu Ningsi berjalan sedikit limbung. Masih tidak mempercayai takdir ini. Sedikit banyak Bu Ningsi tahu cerita tentang Farah. Anak yang sengaja dititipkan oleh seorang pria tua yang kala itu mengaku supir keluarga besar Kartarajasa. Flashback. Farah yang saat itu berusia 8 tahun, dititipkan di sana. Karena sanak saudaranya yang tamak ingin menguasai dan merebut harta orang tua Farah. Bahkan mereka rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dari orang tua Farah dengan cara yang keji. Supir keluarga Kertarajasa yang tidak diketahui namanya itu berpesan untuk menghapus nama Kertarajasa dari akta Farah. Dia juga menitipkan sebuah kalung dengan inisial nama asli Farah dan juga selembar foto keluarga Farah, di mana di foto itu ada Papa Farah, yang dikenal sebagai Amar Kertarajasa, seorang pengusaha muda, dan ibu Farah yang merupakan keturunan darah biru bernama Raden Ayu Puspa Amalia. Dalam foto itu, ibu Farah menggendong seorang bayi perempuan berusia sekitar 7 bulan. Foto itu mungkin diambil sebelum kabar kecelakaan yang menewaskan kedua orang tua Farah. Saat itu, ibu dari Bu Ningsi lah yang menjadi kepala panti. Namanya Budia Ayu. Budia sengaja menutupi fakta bahwa kedua orang tua Farah meninggal karena kecelakaan dan Budia selalu berpesan pada Farah untuk tidak mengungkap jati dirinya pada siapapun, karena Budia khawatir, jika Farah juga akan terbunuh kalau sanak keluarganya tahu keberadaan Farah. Flashback end. Tapi melihat kehadiran wanita yang mirip Farah tadi, Bu Ningsi seolah melihat Farah hidup lagi. Bu Ningsi segera mengambil barang-barang Farah yang memang sengaja ditinggal di sana. Karena itu barang-barang yang menyangkut bukti jika Farah adalah putri keturunan Kertarajasa. Nak Ehsan, siapa dia? Dia ini ibu susu Kimora, Bu. Beruntung sekali, Kimora punya ibu susu secantik ini, ucap Bu Ningsi sambil tersenyum. Bu Ningsi menyerahkan barang-barang Farah pada Ehsan dan tak lama acara syukuran pun dimulai. Bu Ningsi terus menatap Liora dengan tatapan sendu. Jika benar Bu susu Kimora adalah adik Farah, betapa ini adalah sebuah kebetulan yang sangat langka. Padahal selama ini Farah selalu sering menangis memikirkan nasib adiknya itu. Liora tahu, saat ini ibu kepala panti sedang menatap ke arahnya. Entah mengapa dia merasa ada sesuatu. Liora menoleh, tapi ibu kepala panti itu langsung membuang muka. Liora. Ya, Tuan. Ada apa? Tanya Ehsan. Tidak ada.
Aku merasa ibu panti itu terus menatap ke arahku. Mungkin karena kamu mirip dengan ibunya Kimora. Oh ya. Liora seakan meragukan hal itu meskipun dia sudah sering melihat foto ibunya Kimora yang terpajang amat besar di ruang tamu. Lah merasa ibunya Kimora lebih cantik dari dirinya. Acara syukuran pun kini sudah tiba di penghujung acara. Ehsan sengaja meminta pada Eonya untuk menyiapkan bot prasmanan untuk menyenangkan anak-anak panti. Dimitri dan Bara baru tiba karena mereka ada pekerjaan. Beberapa hari yang lalu, sesuai saran dari Liora, Ehsan akhirnya meminta maaf secara langsung pada kedua sahabatnya. Dimitri dan Bara sampai merasa keheranan karena ini bukan seperti Ehsan yang mereka kenal. Maaf kita telat. Enggak apa-apa. Kalian langsung makan aja, sana. Ujar Ehsan sambil menggendong putrinya. Bu Ningsi mendekati Liora. Dia mengusap tangan Liora dengan lembut sambil tersenyum. Nak, boleh ibu tahu berapa usiamu? Saya berusia hampir 20 tahun, Bu. Bu Ningsi kembali tersenyum, dia menatap Liora dengan begitu dalam. Kamu cantik. Terima kasih, Bu. Ibu juga cantik. Kenapa kamu menjadi ibu susu Kimora? Liora sejenak mengalihkan tatapannya pada Ehsan yang sedang menggendong Kimora, Ehsan pun ternyata sedang menatap ke arahnya. Liora tersenyum tipis. Karena Kimora adalah obat saya. Mungkin jika tidak dipertemukan dengan Kimora saya pasti akan menjadi gila, kata Liora dengan tatapan menerawang. Apa yang terjadi padamu, nak? Saya kehilangan putri saya dan di saat yang bersamaan Kimora juga baru saja kehilangan ibunya. Kami seperti ditakdirkan memang untuk bertemu. Oh, ya Tuhan, maafkan ibu. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin ini yang terbaik untuk anak saya. Jika dia hidup pun saya malah kasihan harus membawanya kerja setiap hari. Bu Ningsi langsung terdiam, dia tak mau membuat Liora semakin sedih. Sebenarnya Bu Ningsi penasaran ingin bertanya siapa suaminya. Kemana suaminya berada? Kinar mendekat ke arah Liora dan Bu Ningsi. Makan dulu, Li. Mumpung Kimora sama papanya. Ayo, Bu kita makan dulu, ajak Liora. Bu nanti saja, kamu duluan saja. Kan kamu menyusui Kimora. Jangan sampai kurang makan. Kalau begitu, saya permisi, Bu. Iya, jawab Bu Ningsi sambil mengangguk. Dia gadis yang ramah, sama persis seperti Farah. Ujar Kinar. Saya juga merasa begitu. Mereka seperti adik kakak yang terpisah, ucap Bu Ningsi. Anda benar sekali, Bu Ningsi. Liora mendatangi booth yang menyajikan makanan khas Timur Tengah. Itu booth tambahan dari Dimitri. Saat melihat Liora mendatangi booth itu, Dimitri tersenyum puas. Lihat, dia bahkan tahu itu booth gue, ujar Dimitri. Ehsan hanya mendengus melihat kesombongan Dimitri. Kalau feeling gue dia mendekat ke sana karena itu yang paling dekat dengan posisinya duduk, sanggah Bara. Gue setuju sama lo, Bar, sahut Ehsan. Ketiga sahabat itu lalu tertawa. Di sisi lain, Liora menatap segepok uang yang ada di tangannya. Matanya terasa panas saat menerima gaji pertamanya. Hari ini Liora mendapatkan gaji pertama berikut beserta bonus tambahan. Saat membuka amplop itu tangan Liora bahkan sampai bergetar. Ehsan melirik semua tingkah Liora dari sudut matanya. Dia menyembunyikan senyumnya dengan alih-alih mencium Kimora. Bagi Ehsan itu adalah uang yang tidak seberapa dibandingkan dengan waktu yang telah Liota curahkan untuk Kimora. Tuan, apa ini serius? Tentu saja. Itu adalah hak kamu, Li. Tetapi ini banyak sekali. Kamu bisa menyimpannya sebagian jika mau. Simpan. Ya, kamu bisa buka rekening di bank. Nanti aku akan membantumu jika kamu mau. Apa kita juga bisa mengunjungi panti asuhan kemarin? Tentu saja. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Tanya Ehsan penasaran. Uang ini terlalu banyak untuk saya sendiri. Kamu ingin membagikannya pada mereka? Kini Ehsan menatap Liora serius.
Liora mengangguk sambil tersenyum. Sejak Ehsan bersikap lebih manusiawi, Liora juga terlihat lebih sering tersenyum dan Ehsan menyukai perubahan itu. Liora, apa kamu sama sekali tidak ada petunjuk apapun mengenai keluargamu? Tanya Ehsan tiba-tiba. Liora sekilas menggelengkan kepala. Bagaimana jika sebenarnya keluargamu masih ada? Aku tidak peduli. Bagiku, saat ini hidupku sudah sebatang kara. Jika memang mereka ada, kenapa membiarkan aku hidup sendiri sampai saat ini? Liora berdiri dan merogoh tasnya. Dia menggenggam sesuatu dan mendekat pada Ehsan. Kata nenek, hanya ini satu-satunya barang yang bisa aku gunakan untuk bisa dikenali oleh keluargaku. Liora mengulurkan sebuah kalung kecil dengan ukiran nama Liora Anastasia Kr. Ehsan menatap kalung itu dengan seksama. Kenapa kalung ini mirip sekali dengan kalung peninggalan istrinya? Ehsan tampan mulai merangkai bagian-bagian puzzle teka-teki kehidupan Liora dan Farah. Apa benar kata Bu Ningsih kemarin? Jika benar seperti yang dikatakan Bu Ningsih kemarin, ada kemungkinan jika Farah dan Liora adalah kakak beradik. Tapi betapa malangnya nasib Liora, jika tahu ia sebenarnya memiliki kakak, tapi kakaknya sudah meninggal dunia. Liora, dari mana kamu mendapatkan kalung ini? Kata nenek, saat aku ditemukan aku sudah memakai kalung itu. Ehsan sebenarnya ingin mengatakan pada Liora jika Farah juga memiliki kalung yang sama dengan ukiran namanya Farahana Natasha Kr. Dari kalung Liora, Ehsan baru menyadari jika Farah dan Liora adalah kakak beradik. Li, bagaimana jika kita berlibur? Berlibur. Bo Liora. Iya, kita liburan. Sebenarnya, Anda tidak perlu repot-repot mengajak saya, karena dengan Anda mengajak Kimora saya pasti akan ikut. Oh, iya. Benar kamu. Baiklah, persiapkan dirimu. 2 hari lagi kita pergi berlibur. Liora hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Ehsan akan menyelidiki teka-teki keluarga Farah dan Liora sebelum nanti dia mengatakan yang sebenarnya pada Liora mengenai siapa jati diri gadis itu. Keesokan harinya, Liora dan Ehsan pergi ke sebuah bank. Ehsan membawa Liora ke bank tempat biasanya dia menyimpan uang. Setelah mendapat nomor antrian, Liora duduk di samping Ehsan. Entah kenapa jika dekat dengan majikannya itu, Liora tidak merasa was-was ataupun gemetaran, seperti saat dia melihat pelaku pemerkosaannya. Setelah mengurus rekening bank selesai, Ehsan membawa Liora ke panti asuhan, seperti keinginannya kemarin. Ehsan benar-benar kagum, sifat Liora ini jarang dijumpai. Lah mau menyisihkan gajinya untuk orang lain. Setibanya di panti asuhan, Bu Ningsih menyambut Liora dengan senang. Wanita parubaya itu langsung mengajak Liora masuk ke ruangannya. Ini kali pertama Liora masuk ke ruangan itu. Sebelum Bu Ningsih mempersilahkan duduk, Liora meminta izin untuk melihat foto yang terpajang di ruangan itu. Saat Liora melihat foto di bagian belakang sofa, mata Liora terbelalak kaget. Ia seperti melihat pantulan dirinya sewaktu kecil. Bu, ini foto siapa? Tanya Liora. Bu Ningsih ikut mendekat dan melihat foto yang terpajang di sana. Lah mengulas senyum tulus. Apa kamu tidak bisa menebaknya? Liora menutup mulutnya dengan mata yang semakin melebar. Ini Nyonya Farah. Kamu benar, Liora. Dia adalah Farah sewaktu SMP. Tanpa sadar Liora mengulurkan tangannya dan mengusap foto itu. Entah mengapa air matanya langsung turun tanpa disadari. Bahkan Liora terkejut dan menyentuh pipinya yang basah. Ehsan dan Bu Ningsih tampak saling melempar tatapan. Melihat hal itu, mereka berdua semakin yakin jika ada ikatan darah antara Liora dan Farah. Setelah menyerahkan amplop yang berisi gaji pertamanya, Ehsan meminta Liora menunggu di depan karena ada yang ingin dia sampaikan pada ibu kepala panti. Liora keluar, dia memilih berjalan-jalan melihat aktivitas anak-anak. Liora tersenyum melihat kebahagiaan mereka meskipun tanpa orang tua. Liora mendekati beberapa anak-anak yang sedang main boneka. Hai, boleh kakak duduk di sini?
Sapa Liora pada anak-anak itu. Boleh, Kak. Kakak mau adopsi anak, ya? Liora tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Enggak, kakak cuma main ke sini. Kalian sedang main apa? Beberapa dari mereka tersenyum malu saat mendapat pertanyaan dari Liora. Kami main rumah-rumahan. Apa kakak tahu bagaimana rasanya punya orang tua? Tanya salah satu gadis kecil yang terlihat paling ceria di antara mereka semua. Maaf ya, kakak juga tidak punya orang tua. Jadi kakak tidak tahu seperti apa rasanya, jawab Liora sambil tersenyum. Yah, sayang sekali. Lalu bagaimana kita bisa bermain rumah-rumahan kalau kita tidak tahu rasanya punya orang tua? Coba pejamkan mata kalian. Kalian selama ini dirawat Bu Ningsi dengan penuh kasih. Bayangkan Bu Ningsi itu ibu kalian. Seperti itulah kalian berperan. Lalu kalian bayangkan para donatur adalah ayah kalian. Datang tidak setiap waktu, tapi mereka selalu memberikan uang pada Bu Ningsi, ibu kalian, tutur Liora. Beberapa anak tampak antusias mengangguk membenarkan ucapan Liora. Ehsan dan Bu Ningsi diam-diam menatap Liora dengan penuh kekaguman. Di kampung Karangbaru, Ardi duduk termenung dengan tatapan kosong. Dia sudah berkali-kali ke kota tapi tak pernah menjumpai Liora. Sampeyan ngopo meneh tuh, Mas? Kamu ngapain lagi tuh, Mas? Dudu urusanmu, wes menengo wae. Dadi wong wedok kira sakrigis. Bukan urusanmu, udah diam saja. Jadi perempuan itu usah cerewet. Istri Ardi pun akhirnya pergi dengan rasa kesal di hatinya. Sejak menikah dengan Ardi, dia sering tak dipedulikan. Bahkan Ardi keseringan lebih banyak menghabiskan waktu di luar ketimbang bersamanya. Endi bojomu? Di mana suamimu? Boh kae. Dino-dino nyelot orang bejaji blas. Enggak tahu tuh. Tiap hari makin enggak jelas sama sekali. Yo, sing sabar. Ya, yang sabar. Entek sabarku suwe-suwe, Bu. Diunduh muk didadike pajangan tok. Abis sabarku, Bu. Diminta cuma dijadikan pajangan saja. Wanita bernama Safitri itu langsung pergi meninggalkan ibu mertuanya. Ibu Ardi itu menghela napas kasar. Latah menyangka akan mengalami semua ini. Ardi seperti sudah kehilangan akal, sering melamun, sering tiba-tiba menangis dan berteriak-teriak kalau tidur. Ini semua gara-gara gadis miskin itu.